Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Gambaran kita tentang penjajahan Belanda itu relatif sederhana, bahwa diceritakan Belanda suatu kali datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, kemudian berperang dan kemudian menang, dan kemudian mereka benar-benar tidak bisa diusir sampai 350 tahun kemudian. Kan ceritanya adalah seperti itu. Sebenarnya ya kita nggak bisa menyalahkan penyederhanaan itu, tetapi sebenarnya kita melewatkan terlalu banyak hal, bahwa di Nusantara itu ada banyak sekali bangsa-bangsa yang terlalu kuat bahkan dibandingkan Belanda, sehingga Belanda tidak mungkin bisa menaklukkan mereka tanpa menggunakan cara-cara yang lain, cara-cara yang non-militer. Nah, kita sudah pernah membahas tentang salah satu kerajaan yang dimaksud itu, yaitu Makassar, di episode ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu bangsa yang demikian terobsesi untuk perang sehingga membuat Belanda benar-benar kapok dan mengalami trauma berkepanjangan, yaitu Aceh. Kita akan bahas di episode ini. Yuk kita mulai. Konflik pertama Belanda dengan Aceh itu nampaknya menunjukkan bagaimana hasil akhir konflik itu. Jadi ceritanya, datanglah ke Aceh itu tahun 1599 Cornelis de Houtman, kapten Belanda yang sudah terkenal sekali karena kecongkakannya. Dulu dia pernah datang ke Banten 3 tahun sebelumnya dan melakukan hal-hal yang congkak, melakukan hal-hal yang jahat, kemudian mengganggu pedagang-pedagang yang lain, dan akibatnya Sultan Banten pada waktu itu menghabisi sekitar 2/3 dari seluruh prajuritnya, menyita kapal-kapalnya, dan menelanjangi Cornelis de Houtman sebagai hukuman karena dia begitu congkak dan jahat. Tetapi mungkin karena kecongkakannya sudah masuk ke DNA-nya gitu, jadi dia melakukan hal yang sama di mana-mana, termasuk dalam hal ini dia salah sasaran. Dia melakukannya di depan istana Aceh. Nah, karena kecongkakan yang luar biasa itu, Aceh memutuskan untuk menyerang kapal-kapal Cornelis de Houtman. Terjadilah pertempuran pada waktu itu. Cornelis de Houtman dalam pertempuran itu merasa terpepet karena kalah jumlah dan kurang persiapan, maka dia benar-benar dikelilingi dan hampir mati oleh prajurit-prajurit gagah perkasa Aceh. Karena merasa terhimpit itu, dia minta gencatan senjata. Kita gencatan senjata dulu, daripada kita perang habis-habisan, prajurit-prajurit semuanya mati. Saya sebagai pemimpin orang Belanda menantang duel 1 lawan 1 pemimpin pasukan Aceh sekarang. Mana pemimpinnya? Gitu karena kata Cornelis de Houtman. Di luar dugaan, yang nongol itu bukan seorang laksamana berukuran sangat besar, misalkan kumisnya baplang, bawa golok kemana-mana. Gak seperti itu. Ternyata pemimpin pasukan Aceh pada waktu itu adalah perempuan. Laksamana Malahayati. Badannya kecil, rambutnya setengah tertutup, bawa rencong kecil sekali di pinggangnya. Cornelis pada waktu itu nepok jidat, please lah, saya jangan dilecehkan kayak gini. Kalau mau bertarung ya sama cowok lagi, sama pemimpin pasukannya. Ya, pada kenyataannya dia adalah pemimpin pasukan Aceh pada waktu itu. Jadi Laksamana Malahayati itu adalah laksamana perempuan pertama di dunia yang dikenal dalam sejarah. Jadi gak ada orang pada waktu itu yang pernah mengira ada laksamana ternyata adalah seorang perempuan. Cornelis juga sama sekali tidak menyangka pada waktu itu, tapi karena dia sudah kadung nantang duel, ya udah dia bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan secepat-cepatnya. Kasihanlah ke cewek gitu ya. Tapi dalam duel 1 lawan 1 itulah akhirnya Cornelis de Houtman lehernya hampir putus oleh rencong. Untungnya baru hampir putus ya, nggak putus beneran. Badannya tinggi, pedangnya panjang, tapi lehernya hampir putus, dan itu mengakhiri karirnya sebagai kapten dan tentu saja mengakhiri karirnya sebagai manusia. Itu adalah konflik pertama antara Aceh dengan para petualang Belanda. Sejak saat itu orang-orang Belanda menjadi lebih diplomatis, mengirim orang-orang yang lebih toleran dan sebagainya, sehingga hubungan Belanda dengan Aceh menjadi tidak tegang, menjadi tidak jahat. Bahkan untuk beberapa momen ada Aceh dan Belanda itu bersekutu untuk misalkan melakukan serangan terhadap Portugis. Begitu. 2 abad kemudian ceritanya sudah benar-benar berbeda. Pada waktu itu Eropa sudah diguncang oleh berbagai revolusi-revolusi baik intelektual maupun teknologi, misalkan Aufklärung, kemudian revolusi industri dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi bangsa-bangsa yang sangat dominan dan sangat kuat di dunia pada waktu itu. Kita bisa saja menyebut bahwa di tahun 1900-an, 1800-an itu tidak ada bangsa yang lebih maju dan lebih hebat dalam kekuatan militer dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Nah,
Tapi di sisi lain Aceh pun untuk skup Asia Tenggara itu adalah salah satu kerajaan terkuat, bahkan yang paling kuat di Nusantara pada waktu itu. Dia menguasai setengah dari seluruh perdagangan lada di seluruh dunia, termasuk juga mengontrol jalur rempah-rempah, mengontrol Selat Malaka, dan dia juga adalah bangsa dengan kekuatan militer terkuat, ditambah juga bahwa dia adalah bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka hubungan antara Belanda dengan Aceh itu seharusnya adalah hubungan yang sangat baik, tetapi muncul sebuah perubahan radikal, yaitu terusan Suez dibuka tahun 1869. Terusan ini sesungguhnya membuat perubahan yang sangat radikal untuk masalah geostrategis di seluruh dunia pada waktu itu. Orang-orang Eropa tiba-tiba saja membanjiri wilayah Asia gara-gara rute perjalanannya dipangkas sampai hanya sepertiganya saja. Dan itu membuat lebih banyak orang-orang Eropa yang memutuskan untuk menjadi negeri-negeri penjajah, khususnya di negara-negara Asia. Nah, pada waktu itu yang paling panik tentu saja adalah Belanda. Karena Belanda pada waktu itu di Nusantara itu hanya mengontrol beberapa titik. Di antaranya adalah Maluku, Sumatera bagian selatan, dan Pulau Jawa. Hanya itu saja Belanda, dan fokus Belanda memang hanya menjajah wilayah itu. Tetapi ketika Belanda melihat negara-negara lain di Eropa itu berusaha untuk menguasai wilayah sebanyak-banyaknya di Asia, maka si Belanda berusaha untuk menjelaskan bahwa garis inilah yang tidak boleh dilangkahi oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga dia menjalankan sebuah proyek yang namanya Pax Nederlandica, bahwa wilayah-wilayah yang berhubungan dengan Maluku, kemudian Sumatera bagian selatan dan Jawa itu tidak boleh diganggu-gugat sama bangsa Eropa yang lain. Sehingga misalkan jalur yang menghubungkan Maluku dengan Jawa itu kan berarti harus Sulawesi dan Kalimantan. Maka Sulawesi dan Kalimantan itu harus dikuasai oleh Belanda. Begitu. Kemudian Sumatera itu harus dikuasai sepenuhnya oleh Belanda dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan berarti orang-orang Belanda itu harus ribut dan membangun kesepakatan dengan Inggris, karena Inggris menguasai misalkan sebagian Sumatera, kemudian menguasai Malaka, menguasai juga sebagian wilayah di Asia Tenggara daratan dan sebagainya. Maka bikinlah perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Perjanjiannya cuma dua mereka aja, kita tidak dilibatkan. Dan inilah awal mula sejarah kenapa Malaysia terpisah dengan Indonesia. Kenapa Brunei, Singapura terlepas dari wilayah kesatuan Nusantara. Awal mulanya itu dari pembagian antara Inggris dengan Belanda di sini. Dari kesepakatan antara Belanda dan Inggris ini diputuskanlah bersama bahwa Sumatera itu diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, sedangkan Inggris mendapatkan bayaran dari beberapa wilayah di Afrika Selatan dan ditambah ditambah Siak. Nah, ini adalah kesepakatan yang menyenangkan buat mereka, tetapi kita nggak tahu apa-apa soal itu. Sehingga, nah ini si Belanda, karena Pax Nederlandica itu berusaha untuk masuk ke wilayah Sumatera bagian utara yang dikuasai oleh Aceh. Aceh tentu saja tidak terima, dan ketika Belanda memasuki wilayah-wilayah itu, kapal-kapalnya ditenggelamkan. Tahun 1873 Belanda memutuskan untuk memobilisasi pasukan dalam jumlah yang sangat besar, ribuan, untuk menaklukkan Aceh. Tetapi pada waktu itu serangannya benar-benar bisa digagalkan oleh tentara-tentara Aceh. Aceh berhasil menang secara gilang gemilang, bahkan Kapten Belanda pada waktu itu tertangkap dan mati. Belanda pada waktu itu benar-benar menanggung malu yang sangat luar biasa di hadapan orang-orang Eropa. Dia ditertawakan, tapi bagaimanapun perang sudah dimulai. Perang yang akan berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun kemudian dimulai pada tahun 1873. Karena tak kuat menanggung malu dalam waktu yang sangat lama, setahun kemudian bahkan di tengah wabah kolera, Belanda melakukan serangan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan artileri yang jauh lebih banyak dan pasukan yang berlipat ganda. Serangan ini benar-benar masif sehingga orang-orang Aceh didorong mundur sampai ke pedalaman. Tetapi didorongnya orang-orang Aceh ke pedalaman ini bisa dikatakan justru sebagai taktik dari orang-orang Aceh, karena ketika Belanda sudah masuk ke ibu kota, maka dia dikepung, dikelilingi, sehingga dia tidak bisa keluar lagi dan tidak ada bantuan dari luar yang bisa masuk ke dalam. Karena pada waktu itu sedang wabah kolera, maka Belanda tidak dibunuhi oleh tentara-tentara Aceh, tetapi dibunuhi oleh wabah kolera yang dimaksud itu. Perharinya ada sekitar 5 orang Belanda yang meninggal gara-gara wabah yang dimaksud. Belanda yang mengatakan ke orang-orang Eropa bahwa kami sudah bisa membalas dendam, pada kenyataannya dia melakukan perang defensif. Dia tidak melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Aceh, tetapi dia sibuk untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan karena ketidakmampuan mereka untuk bisa berhadapan dengan Aceh secara keseluruhan.
Bahkan Belanda yang frustasi pada waktu itu memutuskan untuk melakukan kejahatan-kejahatan perang. Jadi dia tidak menyerang milisi-milisi, tidak menyerang pasukan-pasukan Aceh karena mereka gesit, tetapi yang diserang itu adalah desa-desa, kampung-kampung, bayi, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek yang tidak bersenjata semuanya dibantai. Kota-kota, desa-desa itu semuanya diteror kemudian dihancurkan. Bahkan banyak sekali desa-desa yang dipunahkan penduduknya sama sekali. Ada puluhan sampai ratusan ribu orang-orang Aceh yang tidak berdosa, yang tidak terlibat dalam kekuatan militer itu dibantai oleh orang-orang Belanda karena Belanda frustasi untuk bisa berhadapan dengan tentara-tentara Aceh. Dan ini justru malah membuat orang-orang Aceh menjadi semakin terobsesi untuk perang dan menyatakan perang fisabilillah, bahwa Belanda itu kafir dan harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Perang inilah yang pada akhirnya membuat Belanda benar-benar trauma. Di tengah suasana yang mentok itulah datanglah Snouck Hurgronje. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli Islam. Dia bukan Muslim, namanya aja Christian Snouck Hurgronje. Tetapi dia adalah seorang antropolog, seorang ahli Islam, seorang Islamolog yang sangat terkemuka di Belanda pada waktu itu. Dia diminta oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menemukan titik kelemahan dalam hal budaya Aceh yang bisa dieksploitasi agar Belanda bisa memenangkan perang. Karena pada waktu itu tidak ada satupun bangsa yang bisa melawan Belanda sedemikian lamanya dan sedemikian intensifnya selain orang Aceh. Maka Snouck Hurgronje itu kemudian datang ke Aceh dan menyamar dirinya sebagai Abdul Ghafur atau Abdul Ghafar. Dia mengaku sebagai ulama dari Mekah, dari Saudi, dan memang dia fasih berbahasa Arab dan bisa membaca Al-Quran. Akhirnya ya Snouck Hurgronje datang sebagai ulama, kemudian khutbah di mana-mana dan menyebarkan ajaran Islam yang terbalik dengan ajaran aslinya, khususnya untuk kepentingan politik Belanda. Yaitu apa? Misalkan di dalam khutbahnya, udah mulai sekarang itu gak usah mikirin soal politik, gak usah mikirin soal kekuasaan, ekonomi dan sebagainya. Itu mah milik bangsa barat. Dan kita mah fokusnya di akhirat. Kalau di dunia mah hanya sementara. Kalau misalkan kita menguasai politik, kita menguasai ekonomi, kita menguasai media, terus faedahnya buat apa? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kita mati. Di akhirat kita gak punya bekal. Daripada seperti itu, lebih baik menghafal Quran, bangun masjid, bikin masjid yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kemudian kita sibukin sama tahlilan, sibukin sama kendurian dan lain sebagainya. Itu fokusnya itu agar kita mendapatkan bekal di akhirat yang cukup besar. Nah, begitu itu adalah ajaran Islam yang dibalik yang diajarkan oleh Snouck Hurgronje untuk bisa melemahkan semangat jihad orang-orang Aceh agar orang-orang Aceh tidak berorientasi pada dunia saja dan kemudian mengalahkan mereka terus-terusan seperti itu. Dan di sisi lain Snouck Hurgronje juga secara berkala itu datang ke pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang Aceh itu harusnya begini dan begitu. Salah satu program yang disarankan oleh Snouck Hurgronje itu adalah bahwa orang-orang Aceh itu jangan diserang sultannya karena gak ngaruh. Yang diserang itu adalah ulamanya karena merekalah yang menjadi kompor bagi perjuangan rakyat Aceh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong pisahkan adu domba dan buat keributan antara bangsawan-bangsawan Aceh dengan ulama-ulama Aceh. Itu yang paling penting. Misalkan ulama Aceh kasih dia dana yang besar untuk bikin masjid, bikin langgar, bikin pesantren dengan ajaran yang seperti tadi itu. Diharapkan dengan seperti itu, bangsawan-bangsawan Aceh merasa terganggu, tersindir, dan menganggap bahwa orang Aceh yang ulama-ulama itu telah berkomplot dengan Belanda. Tetapi di sisi lain, berikan sumbangan dan hubungan yang sangat akrab, bangun hubungan yang sangat akrab dengan bangsawan-bangsawan Aceh. Angkat mereka jadi pejabat, angkat mereka menjadi PNS dan sebagainya. Dan dengan demikian mereka sangat akrab dengan pemerintah kolonial Belanda, tetapi dicurigai oleh orang-orang ulama karena dianggap berkomplot dengan pemerintah Belanda. Jadi cebong, kampret atau yang semacam itu harus dikuatkan, harus dibuat pemisahannya dengan sejelas-jelasnya. Dengan cara seperti itulah maka Aceh bisa dikalahkan. Dan kemudian kata Snouck Hurgronje, jangan sekali-kali menyerang Aceh dengan kekuatan militer karena semakin mereka disakiti, semakin mereka terobsesi untuk melakukan perang. Please, jangan. Dua dari saran Snouck Hurgronje itu dilakukan. Aceh dipecah belah, cebong kampret dipecah belah, kemudian ajaran Islamnya dibalik, dan akhirnya Aceh ditundukkan pada tahun 1904. Belanda mengambil alih istananya dan kemudian menghapuskan Kesultanan Aceh sama sekali. Dan sejak saat itu Belanda bisa pamer ke seluruh dunia bahwa dia bisa menaklukkan kerajaan paling kuat di Nusantara.
Tetapi karena Belanda tidak mau menggugu saran yang ketiga, yaitu jangan melakukan serangan militer terhadap rakyat Aceh, maka walaupun orang Aceh sudah terpecah belah, sudah saling ribut satu sama lain, tetapi mereka juga langsung tetap ribut terhadap orang-orang Belanda. Jadi ketika Belanda sudah mendirikan pemerintahan sipil, gagal jadi militer lagi karena serangan bertubi-tubi dan sporadis terus-terusan terjadi secara konsisten. Belanda tidak bisa beristirahat pada waktu itu. Bahkan kemudian ketika Jepang datang, orang-orang Aceh yang sudah terpecah belah itu masih saja nyerang Jepang dan nyerang Belanda sekaligus. Mereka gak bisa dihancurkan satu dua, dihancurkan itu mereka malah terus perlawanannya itu masih makin menggelora gitu. Orang-orang Aceh itu ngotot sekali kalau urusannya adalah urusan perang. Bahkan setelah Jepang dikalahkan, kemudian Belanda datang lagi membonceng, istilahnya membonceng sekutu Nusantara. Aceh adalah satu-satunya wilayah yang tidak mau lagi didatangi oleh Nika. Nika datang ke seluruh wilayah Nusantara untuk mengambil kembali kekuasaannya, tetapi di Aceh tidak, dibiarkan saja. Aceh baru benar-benar menyatakan bersatu dengan TNI, dengan rakyat Indonesia tahun 1946, dengan kesepakatan bahwa mereka ingin menjalankan syariat Islam. Saya harap Baraya bisa menemukan poin-poin tertentu yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan hari ini dari kisah perlawanan rakyat Aceh. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.